Warahmatullahi wabarakatuh Pak, perkenalkan saya Wita Fardila dengan NIM H0423302, mahasiswa Fisika angkatan 2023. Nah di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan instrumen penelitian Pak atas kesempatannya dan masih bersedia memberikan saya kesempatan Pak untuk bisa mempresentasikan lembar identifikasi masalah saya Pak. Jadi langsung saja untuk masalah saya yang pertama yaitu tentang representasi ilmiah. Kenapa saya ambil representasi ilmiah? Karena menurut saya representasi ilmiah itu merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh siswa yang ada di SMA. Mengapa demikian? Karena representasi ilmiah itu merupakan kemampuan siswa dalam menjelaskan dan memahami konsep fisika dalam berbagai bentuk. Misal bentuknya dari segi penyajiannya, dari representasi verbal, dijelaskan dengan kata-kata, dijelaskan melalui rumus, dijelaskan melalui grafik, maupun dijelaskan dengan dari diagram. Jadi kemampuan ini penting karena membantu siswa dalam memahami konsep, fenomena, dan hukum fisika secara lebih utuh. Namun dalam praktiknya, pembelajaran fisika di sekolah masih berfokus pada penyelesaian rumus dan latihan soal yang sehingga kemampuan representasi ilmiah siswa itu kurang berkembang. Akibatnya, siswa kesulitan mengaitkan satu bentuk representasi dengan bentuk lainnya. Misalnya ketika siswa disuruh untuk menjelaskan dari suatu representasi ilmiah dari grafik ke kata penjelasan verbal, misalnya itu siswa masih belum mampu untuk menjelaskannya atau berpindah dari satu representasi ke representasi ilmiah lainnya. Untuk itu, kondisi ini berdampak pada lemahnya pemahaman konsep dan munculnya miskonsepsi dalam fisika. Kemudian apa yang menjadi solusi dari permasalahan pertama tersebut dari lembar identifikasi masalah saya? Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pembelajaran yang mampu menumbuhkan aktivitas kolaboratif dan mendorong siswa menggunakan berbagai bentuk representasi ilmiah secara aktif. Salah satu pendekatan yang sesuai adalah yang saya pilih di sini itu adalah model pembelajaran kolaboratif tipe jigsaw. Jadi dalam model ini siswa bekerja dalam kelompok kecil dan setiap anggota berperan dan setiap anggota ada satu anggota yang berperan sebagai bisa dibilang bisa dibilang anggota utamanya sebagai presenter utamanya. Jadi nanti anggota utamanya itulah yang akan menjelaskan materinya kepada teman kelompoknya yang lainnya, sehingga dari proses tersebut atau dari kegiatan kolaboratif tersebut dapat mengajarkan atau melalui proses diskusi dan pertukaran ide. Siswa berlatih menjelaskan konsep dalam berbagai bentuk representasi, baik dari segi verbal, grafik, simbolis maupun diagram. Jadi kegiatan model jigsaw atau tipe jigsaw ini dapat membantu siswa menghubungkan berbagai bentuk representasi dan membangun pemahaman konsep yang lebih mendalam. Dengan demikian, penerapan model jigsaw diharapkan dapat meningkatkan kemampuan representasi ilmiah dan pemahaman konsep fisika secara bersamaan. Untuk keterkaitan referensinya dengan lembar identifikasi masalah ini, di masalah pertama ini sudah saya cantumkan di kolom masalah. Dan untuk untuk judul skripsi dari masalah yang pertama ini yaitu analisis hubungan representasi ilmiah terhadap pemahaman konsep fisika melalui model pembelajaran kolaboratif tipe jigsaw pada siswa SMA. Jadi nanti ini Pak, saya akan arahnya atau metode penelitian itu akan arahnya ke penelitian kuantitatif korelasional. Oke, untuk masalah yang kedua yaitu masalah yang kedua itu tentang scientific reasoning. Kenapa saya ambil juga kemampuan scientific reasoning? Ini juga merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh siswa SMA. Nah, salah satu scientific reasoning ini merupakan salah satu kompetensi kognitif yang penting harus dikembangkan dalam pembelajaran fisika karena berperan dalam menumbuhkan cara berpikir ilmiah, kemampuan menganalisis fenomena, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Namun, praktik pembelajaran fisika di sekolah masih cenderung berfokus pada penguasaan rumus dan penyelesaian soal secara prosedural atau masih terlangkah-langkah. Makanya siswa itu kurang terlatih untuk membangun penalaran ilmiahnya secara reflektif dan analitis. Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi perkembangan kemampuan scientific reasoning adalah media pencatatan yang digunakan siswa dalam proses belajar. Perkembangan teknologi digital telah mengubah kebiasaan mencatat siswa dari tulisan tangan ke bentuk digital yang dapat mempengaruhi cara mereka memproses informasi dan mengonstruksi konsep fisika.
Jadi di sini permasalahan utama yang akan saya analisis di sini itu adalah kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya pengaruh media pencatatan tulis tangan dibandingkan dengan media pencatatan secara digital. Pengaruhnya terhadap pengembangan kemampuan scientific reasoningnya siswa dalam pembelajaran fisika. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusinya adalah diperlukan penelitian yang menganalisis pengaruh penggunaan dua jenis media pencatatan, yaitu tulisan tangan dan catatan digital, terhadap perkembangan kemampuan scientific reasoning siswa. Aktivitas pencatatan bukan hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana berpikir reflektif yang membantu siswa menyusun argumen ilmiah dan merefleksikan proses belajar mereka. Dengan membandingkan kedua bentuk media pencatatan ini, dapat diidentifikasi bentuk aktivitas belajar yang lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap inovasi strategi pembelajaran fisika yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, namun tetap berorientasi pada penguatan penalaran ilmiah siswa. Sehingga dari masalah dan solusi yang kedua ini yaitu tentang scientific reasoning itu kemudian dihubungkan dengan media pencatatan secara tulisan dan media pencatatan digital. Saya bisa merumuskan untuk judulnya yang kedua yaitu analisis pengaruh media pencatatan tulis tangan dan digital terhadap pengembangan kemampuan scientific reasoning siswa dalam pembelajaran fisika. Jadi nanti untuk metode penelitian itu metode penelitian kuantitatif yang lebih ke komparatif. Ya, nanti ini rencananya akan ada 2 siswa yang akan kita bandingkan, atau bisa juga 2 kelas kita bandingkan. Yang satunya menggunakan media pencatatan tulis tangan, yang satunya menggunakan media digital. Terus untuk masalah yang ketiga yaitu tentang di sini tentang student engagement atau keterlibatan siswa yang kemudian saya integrasikan ke dalam suatu strategi pembelajaran yang berbasis lokal. Yaitu kita ke masalahnya terlebih dahulu, yaitu keterlibatan siswa atau student engagement itu merupakan salah satu indikator penting keberhasilan proses pembelajaran fisika. Namun kenyataannya di banyak sekolah menengah, aktivitas belajar fisika masih didominasi oleh metode konvensional yang masih berpusat pada guru, sehingga siswa kurang memiliki ruang untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berpartisipasi secara aktif. Kondisi ini menyebabkan keterlibatan kognitif, sosial, dan emosional siswa rendah, terutama ketika materi fisika disampaikan tanpa dikaitkan dengan konteks budaya atau kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di wilayah Mandar sendiri ini yang akan saya kaitkan dengan berbasis lokalnya, Pak. Nah, di wilayah Mandar sendiri misalnya sebagian siswa mengalami kesulitan memahami konsep fisika karena kurangnya integrasi antara pembelajaran dan budaya lokal yang mereka kenal atau yang mereka sering temui sehari-hari dan yang dekat dengan kehidupan mereka. Maka dari itulah di sini untuk solusinya saya mencanangkan sebuah strategi pembelajaran interaktif berupa ice breaking berbasis budaya lokal, di mana untuk nama ice breakingnya yaitu kata Mandar Fisika. Jadi nanti ice breaking kata Mandar Fisika dapat diterapkan di dalam kelas. Jadi strategi ini menggabungkan antara unsur permainan bahasa dengan konteks budaya daerah, bisa juga kayak kuis atau permainan-permainan yang nantinya diintegrasikan dengan bahasa Mandar yang menyenangkan dan bermakna, sehingga nanti ice breakingnya itu akan lebih dekat dengan siswa, sehingga itu akan memunculkan keterlibatannya siswa. Di dalam kegiatan ini, siswa itu diajak mengenal istilah fisika melalui kosakata bahasa Mandar, berdiskusi dalam kelompok, dan mengaitkannya dengan fenomena fisika di lingkungan sekitar mereka. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan interaksi sosial dan partisipasi siswa, tetapi juga memperkuat relevansi antara ilmu fisika dengan identitas budaya mereka. Dengan demikian, di solusi ini, ice breaking kata Mandar Fisika berpotensi mengembangkan keterlibatan kognitif, sosial, dan emosional siswa dalam pembelajaran fisika secara konstekstual dan menyenangkan. Dan maka dari itu untuk rumusan judul skripsi yang terakhir atau yang ketiga ini, Pak, yaitu ice breaking kata Mandar Fisika, pendekatan berbasis budaya lokal untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran fisika di sekolah menengah atas. Untuk rencana metode penelitiannya, Pak, saya rencana metode penelitian itu penelitian kuantitatif yang eksperimen. Jadi nanti akan dieksperimen
ada 2 kelas yang akan kita berikan ice breaking dan yang tidak kita berikan ice breaking. Kita akan melihat bagaimana keterlibatan atau student achievement-nya siswa ketika diberikan ice breaking dan ketika tidak diberikan ice breaking. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak mengenai lembar identifikasi masalah saya. Melalui presentasi ini mungkin bisa diminta bantuan Bapak untuk memilihkan satu judul Pak yang relevan untuk bisa saya jadikan atau lanjutkan sebagai judul skripsi saya nanti Pak. Mohon koreksi dan sarannya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.